Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Oke, langsung saja. Kali ini, saya akan membahas mengenai tempat di mana Otsutsuki Shibai berada. Nah, seperti yang kita ketahui, dari manga Boruto chapter ke-75 yang rilis pada tanggal 20 November lalu dengan tajuk The Domains of God. Di sini, sang ilmuwan jenius yang bernama Amado menjelaskan asal-muasal kekuatan dari cyborg yang dibuat olehnya, yaitu Eida, Daimon, hingga Kode. Amado juga dengan jelas menyatakan bahwa kekuatan hebat mereka itu didapat dari transplantasi dari jasad Otsutsuki Shibai. Shibai ini merupakan sosok yang overpower. Dia memiliki 3 buah dojutsu yang berlainan, yaitu Byakugan, Rinnegan, dan juga dojutsu yang seperti dimiliki oleh Ishiki. Ia juga diketahui telah bereinkarnasi berkali-kali hingga memiliki kekuatan setara dewa. Amado bahkan berspekulasi bahwa Shibai telah naik ke dimensi yang lebih tinggi hingga ia tidak lagi membutuhkan karma ataupun fasal. Maksudnya ialah Shibai sudah memiliki tubuh yang metafisik dan telah berada di dimensi supranatural yang tinggi. Nah, usut punya usut, ternyata keberadaan dimensi-dimensi manusia hingga alam para dewa ini kemungkinan besar terinspirasi dari filsafat Buddhism, khususnya di bidang kosmologi Buddhis. Nah, dalam ajaran filsafat Buddha, terdapat setidaknya 31 alam kehidupan, dan ke-31 alam ini dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, alam Kamaloka, yang kedua, alam Rupaloka, dan ketiga adalah alam Arupaloka. Alam Kamaloka terbagi menjadi 2 bagian, yaitu alam Dugati atau alam-alam yang menjadikan, yang terdiri atas neraka, alam Tiracana, alam Peta, dan juga alam Asura. Yang kedua ialah alam Sugati atau alam bahagia, yang terdiri atas alam manusia dan alam surga. Nah, mari kita mulai masuk ke pembahasan alam para dewa. Alam surga ini terbagi lagi menjadi beberapa alam yang besar, yaitu pertama, Catum Maharajika atau surga terendah. Kedua, Tafatimsa. Ketiga, Yama. Keempat, Tusita. Yang kelima, Nimmanatari. Dan yang keenam, yaitu Paranimittavasapati. Nah, surga Paranimittavasapati ini adalah alam para dewa yang membuat ciptaan pihak lain bermanfaat untuk tujuan mereka sendiri. Dan ini merupakan alam Sugati atau juga surga tertinggi. Jadi guys, ketiga alam ini adalah termasuk alam para dewa yang bentuk tubuhnya lebih halus dan lembut dibandingkan dengan tubuh manusia dan tidak kelihatan dengan mata telanjang. Dewa di alam ini memiliki kekuatan yang maha sakti. Kesenangan sensualnya terpengaruhi ketika makhluk lainnya berada dalam cengkeraman kesenangan sensual ulahnya sendiri. Kemudian lanjut ke alam Rupaloka. Di atas alam Kamaloka ialah sebuah alam yang bernama Rupaloka atau alam berbentuk. Alam ini dihuni oleh para Brahma atau alam Brahma yang usianya sangat panjang, di mana mereka pun dipimpin oleh seorang Maha Brahma yang usianya jauh lebih panjang. Seseorang dapat terlahir di alam ini apabila ia melepaskan nafsu keinginan indria dan kemudian bertapa untuk mencapai apa yang disebut dengan jana, yang terdiri atas jana 1 hingga 4. Yang tertinggi di tingkat jana pertama ialah Maha Brahma, di mana umat Buddha menyinggung perihal Tuhan dalam agama-agama lain sebagai Maha Brahma ini. Kemudian ada juga jana kedua dan ketiga yang dihuni oleh para dewa yang bercahaya atau bersinar, serta jana keempat yang terdiri dari 1. Pehapala atau alam Brahma dengan pahala yang sempurna. 2. Asana Sata atau alam para makhluk tanpa pikiran. Sedangkan alam bagi para peraih jana kelima disebut dengan Sudapasa atau alam pikiran bagi mereka yang sudah terbebas dari nafsu birahi, keserakahan, dan kebencian, serta ikatan terhadap upacara-upacara keagamaan. Alam ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu Aviha, Atapa, Sudasa, Sudasi, dan Akanikta. Dan alam terakhir, yaitu alam Arupaloka atau alam Brahma yang tak berbentuk. Jadi guys, disinilah kemungkinan dewa Otsutsuki Shibai berada. Kenapa?
Karena alam ini adalah dimensi yang sama sekali tanpa jasmani. Sebenarnya, baik alam arupaloka maupun alam rupaloka, tidaklah terdapat perbedaan jenis kelamin. Namun, para makhluk di alam ini, yaitu arupaloka, hanyalah terdiri dari batin semata, tanpa suatu landasan materi, karena bentuk fisik atau jasmani di alam ini sepenuhnya lenyap. Meskipun disebut sebagai suatu alam yang mengacu pada tempat dan bentuk, di sini sesungguhnya sama sekali tak ada unsur jasmaniah sehalus apapun dan dalam bentuk apapun. Sebutan ini pun terpaksa dipakai untuk mengacu pada kemunculan serta keberadaan unsur-unsur batiniah tersebut. Jadi, seseorang yang sudah tidak lagi berhasrat pada unsur-unsur jasmaniah akan berada di alam tanpa jasad ini. Namun, meskipun para penghuni alam arupaloka ini sudah tak lagi memiliki jasad, ia masih tidak hidup kekal tanpa musnah, dan ia masih akan terlahir di alam lain dengan karma sebagai penghantarnya. Dan meskipun di alam arupaloka ini mereka mencapai usia puluhan ribu mahakapa, namun mereka tetap saja tidak kekal. Satu-satunya alam kekekalan di mana penghuninya hidup tanpa batas waktu ialah yang tertinggi, yang disebut sebagai yang mutlak atau yang sering disebut dengan nirwana. Jadi, seseorang yang telah mencapai nirwana tidaklah berada di keseluruhan dalam 31 alam ini. Inilah yang disebut dalam agama Buddha dengan Annata. Jadi, status Buddha bahkan lebih tinggi daripada dewa. Nah, kembali ke topik pembahasan Boruto. Di sini, Amado dengan sangat jelas menerangkan bahwa ada kemungkinan Shibai meninggalkan jasadnya akibat proses evolusi yang terjadi berkali-kali, di mana seperti yang kita ketahui, hasil evolusi dari para Otsutsuki ini mengarah ke tingkat yang lebih tinggi, di mana dia tidak lagi butuh terhadap tubuh fisik, yang berdampak pada tidak diperlukannya lagi reinkarnasi melalui karma ataupun fasal itu sendiri. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kali ini. Dan jika kalian tertarik dengan filsafat Buddha, sebelumnya saya telah membuat beberapa video yang berkaitan dengan konsep ketuhanan dalam agama ini. Salam damai. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun saran dan juga kritik, silahkan kalian sematkan di kolom komentar. Juga, dukung terus channel ini dengan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum.